Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Apa kabar Khadijah masa kini? Apa kabar Mariam 2019? Yang tidak merasa Mariam geleng kepala. Ya, alhamdulillah kita bisa ngumpul di tempat yang mulia yang bikin kita nyaman banget, damai banget, dan kita berdoa semoga Allah panjangkan kenikmatan kita hari ini. Bagaimana tidak, kita pagi ini bisa berkumpul di salah satu taman surga Allah, karena semua majelis yang isinya zikrullah, semua majelis yang isinya belajar tentang agama adalah taman-taman surga Allah yang ada di muka bumi. Jadi teman-teman yang hadir di sini dimuliakan oleh Allah untuk menikmati sajian-sajian surga. Dan insya Allah setelah sajian surga akan ada sajian duniawi ya dari Bogor, masya Allah, barakallah ya. Ini saya appreciate banget teman-teman gabungan dari Mima dan dari Elif Ibadah ya, barakallah. Semoga Allah panjangkan kekuatan mereka, azam mereka ya untuk tetap memfasilitasi teman-teman belajar kajian yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Kajian kita hari ini adalah ladies, hindari 5 sifat berikut ini. Ya, betul bisa ya, karena yang namanya perempuan itu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'ah as-salihah. Dunia itu perhiasan. Kita mengenal safir. Karena safir apa? Biru ya. Pasti senang, mau safir nggak? Mau, semua mau. Berapa harganya? Mahal ya kan. Ada yang ini Mira Delima kan, yang perhiasan berwarna merah. Ibu-ibu mau nggak dibeliin suaminya? Nanti pulang mau. Kenapa? Karena itu perhiasan yang wanted banget. Belum lagi berliannya, belum lagi permatanya ya. Allah Ali itu lu'lu permata yang sumbernya dari lautan. Itu zaman dulu waktu Sulaiman membangun istananya, dia menyuruh para syaiton, wahai syaiton, kalian yang jago selam, karena syaiton itu punya banyak skill. Ada yang jago selam, namanya Ghawas. Ada yang jago arsitek bangunan, namanya Bana. Nah, ini yang jago selam diperintahkan oleh Sulaiman untuk mencari la'ali, permata-permata sebagai perhiasan. Nah, apa sabda Rasul tadi? Wa khairu mata'id dunya, sebaik-baik perhiasan dunia ternyata perempuan yang solehah, yang baik. Nah, ini ternyata ada 5 sifat. Ini minimal 5 ya. Nggak apa-apa kita 5 atau mungkin nanti saya tambah sebagai bonus, bisa lebih ya. Ada 5 sifat atau lebih yang benar-benar harus kita hindari, harus kita waspadai. Karena 5 sifat ini bisa melunturkan nilai perempuan sebagai perhiasan. Ya, kenapa sih penonton ya para lelaki menginginkan perempuan? Karena perempuan itu ya indah, ya kan? Indah fisiknya, apalagi tutur katanya, apalagi agamanya. Laki-laki nggak pernah bisa hidup tanpa perempuan solehah, ya kan? Apa sih? Ya pokoknya kalau perempuan masih bisa lah ya bertahan tanpa laki-laki ya. Tapi kalau laki-laki jarang yang bisa hidup tanpa perempuan, karena perempuan ini selain dia perhiasan, dia juga peneguh agama, macam-macam ya. Nah, apa sih yang bisa melunturkan nilai perempuan sebagai perhiasan ya? Salah satunya ya saya sebutkan al-anana. Yang pertama, anan.
an-nana. Jangan sampai kita punya sifat an-nana. Hindari an-nana. Apa itu an-nana? Perempuan dengan segala dramanya. Bener nggak? Beberapa perempuan suka drama. Bahkan ada yang disebut dengan drama queen. Gimana itu drama queen? Masalah kecil digedein, nggak ada masalah dibuat-buat, ya kan? Apalagi kalau ada masalah besar makin melebar. Nah ini kita intinya kenapa sih kok sampai ada tipe yang an-nana? Ini biasanya apa sih gradasinya? Itu macam-macam, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Yang paling ringan biasanya yang suka ngeluh. Hati-hati wahai perempuan, jangan pernah suka mengeluh. Tapi kan panas, tapi kan jengkelin, tapi kan ngeselin, tapi kan dia bikin tersinggung, tapi kan nah, yang seperti ini harus segera kita kendalikan. Kalau kita mau ngeluh, banyak banget yang perlu kita keluhkan. Di sini ruangannya kurang adem, di sini terlalu gelap, di sini mic-nya terlalu gitu kan. Nah ini hati-hati, yang perlu kita keluhkan kita bicarakan baik-baik, yang nggak perlu mending kita diamkan. Jadi perempuan nggak boleh ngeluh, jadi perempuan nggak boleh cici-cuit, jadi perempuan nggak gitu juga sih ya. Perempuan tetap boleh mengeluh karena perempuan memang identik dengan cici-cuit ya. Mangga, tidak dilarang mengeluh, tidak dilarang bicara. Kalau kamu pengen mengeluh seperti Aisyah radhiyallahu anhu. Bayangin gimana kalau perempuan dilarang mengeluh, padahal dia di kondisi kena fitnah. Dibilang kalau dia selingkuh sama Sofwan, ya kan? Terus gimana suaminya? Siapa suaminya Aisyah radhiyallahu anha? Rasulullah. Gimana suaminya? Ternyata suaminya juga speechless. Yang nggak tahu, ya emang nggak tahu kan Rasul gitu. Akhirnya kan kesel ya Aisyah itu. Ini kalau Aisyah tipe pengeluh bakal kamu ya sebagai suami ya harusnya ya belain aku nih ya yang udah macam-macam, kok kamu speechless, kamu tuh maunya apa? Enggak Aisyah, apa yang beliau katakan? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya ngeluh ke Allah. Saya nggak perlu pembelaan dari siapapun, saya nggak perlu penguatan dari siapapun, saya nggak perlu yang saya hadapi, yang saya rasain, biar saya yang rasain, dan saya ngeluhnya cuma ke Allah aja. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya nggak mau ngeluh ke manusia. Kenapa? Karena jelas suami saya sendiri nggak bisa bantu. Orang tua saya Abu Bakar ya, ayahnya juga dia nggak bisa bantu. Mereka cuma mengatakan yang saya tahu Aisyah ini bukan tipe perempuan yang menyia-nyiakan amanah, bukan tipe perempuan yang kayak gitu. Artinya apa teman-teman yang rahmati Allah? Pelajaran buat kita, seberat apapun, sesulit apapun, sengeselin apapun yang kita hadapi, kurangi keluhan. Apalagi mengeluh di depan teman, mengeluh di depan tetangga, mengeluh di depan suami. Kan suami pulang capek-capek gitu, itu tuh anaknya nggak bisa dikendalikan, itu tuh pembantu, dasar pembantu, itu tuh tetangga, ada tetangga nggak mau peduli, itu tuh. Suami dateng kan yang pengennya masuk ruang spa, maksudnya ketemu istri kan harusnya kan rileks, santai, didinginkan. Akhirnya suami mengatakan, aina sakinah, di manakah sakinah? Aku menikahi seorang perempuan itu untuk ngedapetin sakinah, kenyamanan, tapi isinya selalu papa gitu. Naik itu ke genteng, masa udah pokoknya semuanya isinya keluhan, semuanya dikeluhin sampai cabai mahal ya. Itu kalau kurang pedes jangan protes, pokoknya itulah ya. Maksudnya ini tadi yang harus kita hati-hati, jangan sampai perempuan yang jadi sumber sakinah gara-gara dia terlalu banyak mengeluh, akhirnya suami mana sakinahnya kalau isinya cuma keluhan. Oke, jadi gimana kalau perempuan butuh mengeluh? Mengeluhlah, nggak boleh ditahan, nggak boleh dipendam, keluarin, tumpahkan, tapi jangan di depan manusia.
berwudulah, bentangkan sejedah, nah menangislah di depan Rabb. Insya Allah semua keluhan kamu bakal didengar sama Allah, dan bukan hanya didengar, akan diberikan kemudahan. Kalau udah lega, udah nyaman, ya Allah aku udah gak tahan ya Allah dengan anakku, aku udah gak tahan ya Allah dengan suamiku yang gak pernah request makanan, masa aku terus yang mikir besok makan apa, dia yang mau mikir, harus aku yang mikir. Kan ya masalah-masalah rumah tangga selalu ada kan. Semua itu tumpahkan di hadapan Allah, dan jangan pernah menjadi ananah. Ananah apa tadi? Ananah itu yang gampang mengeluh, atau ada tipe-tipe perempuan yang sengaja banget gitu. Kalau ada suami datang, dia bilang, aduh aku sakit kepala gitu, dalam hati aku mau masak gitu kan, aduh aku lagi sakit, badanku sakit semua. Bukan sakit semua, emang lagi mager, lagi males gerak. Nah isinya sakit dan sakit. Jadi kalau suami datang, kok banyak sakitnya ya daripada sehatnya. Boleh nggak perempuan sakit? Boleh ya, tapi sebenarnya kalau mau contoh terbaik itu seperti Rasulullah SAW. Beberapa hari sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah memang demam dan sakit kepala ya. Beliau masuk ke rumah dan mengatakan, wahai Aisyah, aku lagi sakit kepala, gitu kan. Terus kata Aisyah, Roksah, sama, aku juga sakit kepala, kata Aisyah. Akhirnya yang Rasul sakit, dia langsung mengambil posisi empati dan simpati. Dia melupakan rasa sakitnya sendiri dan ingin peduli dengan Aisyah. Wahai Aisyah, jika engkau mati, jika engkau wafat duluan, aku yang akan memandikanmu. Sebenarnya ini isyarat ya, Rasul udah ngerti bahwa rasa sakitnya ini rasa sakit yang akan menghantarkan beliau kepada kematian. Tapi beliau masih bisa menghibur Aisyah, dan Aisyah pun nggak ngeh gitu, apaan sih Rasul gitu kan, masa ngomongin mati. Padahal, nah ini pelajarannya adalah meskipun kita dalam kondisi sakit, kalau waktunya kita serve, melayani anak, melayani suami, melayani umat ya, coba kurangi keluhan. Kalau udah nggak bisa, mending istirahat dan berhenti. Daripada misalnya ada tipe-tipe ibu-ibu teman-teman ya, dia kerja jalan terus tapi ngeluh jalan terus. Ini nggak enak banget ya kan, sambil ngulek ini kan, ngulek cabai gitu, udah daripada ngeluh gitu kan, mending udah bikin sambelnya hentikan. Kenapa? Baik sambel maupun keluhan itu sama-sama pedes, sama-sama nggak nyaman. Berarti kalau capek butuh istirahat, istirahat aja. Nggak perlu bekerja sambil mengeluh, sambil nyuci piring, sambil mengeluh, sambil mengeluh gitu kan. Jadi hidupnya itu banyak drama. Tersinggung dikit gitu kan, dia ngeluh ke suami, apa dikit ngeluh. Jadi ini tipe yang drama queen. Nah tipe yang seperti ini memang tipe yang bakal sulit banget bahagia. Ada kekurangan sedikit saja bakal dia keluhkan. Cuacanya panas dia keluhkan, kekurangan apa dia keluhkan, masakan nggak enak itu kan, bertamu ke rumah temen gitu kan, dibikinin apa gitu, sambalnya keasinan gitu. Kalau Rasul, tipe Rasul ya, nyobain ada sambal keasinan dan dulu nggak ada sambal ya. Rasul no komen, kalau nggak suka udah ditinggalin aja. Jadi nggak, kamu kan pengen kawin lagi apa? Jadi tidak memberikan nyinyiran atau ucapan-ucapan yang bikin orang sakit hati. Hindari sifat yang sulit puas dengan sesuatu. Lagi ada hidangan apapun, alhamdulillah. Lagi ada cuaca apapun, alhamdulillah. Lagi ada ujian apapun, makanya Rasul itu cuma ada dua alhamdulillahnya. Alhamdulillah allati bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini kalau Rasul dalam kondisi nikmat, dalam kondisi memang benar-benar nyaman, senang, happy, ridho, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nah kalau dalam kondisi yang nggak nyaman, Rasul tetap bilang alhamdulillah.
alhamdulillah, tapi beda sedikit redaksinya. Kalau misalnya dia nggak nyaman, nggak enak, tidak menggerutu, tidak mengeluh, tapi mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, puji syukur kepada Allah kondisi apapun, mau macet alhamdulillah ala kulli hal, mau apapun ya. Jadi cuma dua alhamdulillah aja, nggak ada keluhan dan nggak ada komplain. Karena kalau kita tipe yang sering komplain, siapapun yang ada di dekat kita bakal nggak nyaman. Semuanya dikomplain. Kok ini gini, kok ini gitu, kok dia gini, kok dia gitu, kok dia kerudungnya gitu ya nggak rapi, kok itu gini ya, kok itu gini ya, make upnya ketebelan, dia mah kucel, ada aja pembahasan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kapan dia puas dengan apa yang dia lihat? Kapan dia puas dengan apa yang Allah berikan kepada dia? Selalu ada yang kurang. Ini tipe-tipe kayak gini, hati-hati. Ini bisa merusak suasana baik antara teman ataupun dengan pasangan, bisa melunturkan sakinah, mawaddah, warahmah. Apa tadi? Yang pertama, amanah. Karena nggak urut ya. Berikutnya hanana. Apa hanana? Hanana ini tipe yang ini khusus antara suami dan istri. Ada tipe-tipe istri yang menampakkan kalau dia bersama suami itu nggak nyaman, nggak happy. Contohnya gini misalnya ya, entah itu disengaja atau tidak disengaja. Ada yang curhat, nih aku udah 10 tahun di Bandung. Selama 10 tahun itu belum pernah ketemu sama ibu aku. Pagi siang malam aku nangis pengen ketemu, tapi nggak dapet izin dari suami. Akhirnya gimana ya, aku udah menampakkan aku tuh sedih, aku tuh nangis, tapi nggak dapet izin, tetap nggak dapet izin. Nah, ini tipe yang dia itu hadir bersama suami, tapi pikiran dia di tempat lain. Bisa karena kangen orang tua, bisa karena kangen sama anak, bisa karena dia itu lebih happy kalau sama teman daripada sama suami. Itu ada yang tipe kayak gitu. Kalau sama suami, ya udah diem aja ya, sini istri sini suami, nggak saling memandang, nggak saling ngobrol, diem-dieman gitu kan. Giliran sama temennya, gitu kan, seru banget, asik banget. Ini ada apa? Kenapa seperti ini? Nah, ini hanana, ini dia bersama pasangan, tapi dia berharap bersama yang lain. Bisa jadi yang lain itu juga, misalnya mengangankan, coba kalau aku dulu nikahnya sama si A, pasti deh aku jadi istrinya presiden kan, karena si A udah jadi presiden misalnya. Coba kalau dulu lamaran si B aku terima, pasti aku udah lebih kaya. Coba kalau lamaran si C aku terima, coba pasti, karena si C itu waktu dulu ya dia lebih romantis. Kalau sekarang mah orangnya garing banget. Nah, dia itu udah punya yang halal, tapi masih aja seakan-akan yang halal ini nggak seru, nggak asik, nggak kepake deh. Maunya yang lain, melihat pasangan lain, romantisnya dia ya, andaikan aku jadi dia gitu kan. Jadi kayak seringnya salfok, nggak fokus kepada yang sudah kita miliki, yang sudah halal, tapi dia lebih melihat orang lain yang lebih ganteng, yang lebih kaya, yang lebih romantis, yang lebih perhatian, yang lebih, coba kalau suami aku dia ya gitu, pasti aku nggak ditinggal-tinggal kayak gini, kan. Nah, ini tipe hanana, ya kan? Kehadiran suami nggak bikin dia happy, kehadiran suami nggak bikin dia semangat, tapi bikin dia berat. Pasti dia disuruh masak, pasti dia disuruh, pasti dia. Nah, ini dia ternyata rahasia kenapa sakinah, mawaddah, warahmah di antara pasangan suami istri menjadi luntur. Oke, jangan sampai jadi hanana ya, siap ibu-ibu? Jadi apa yang ada di hadapan kita itulah yang terbaik ya.
Kalau misalnya, suami aku nggak seru, dia nggak romantis, ajarin cara romantis. Dia orangnya nggak bisa bercanda, ajarin cara bercanda. Ya kan masa iya aku yang ngajarin suami? Kan suami dan istri saling melengkapi ya, nggak ada yang sempurna, nggak ada yang komplit. Apa yang kurang kita isi. Kalau suami mau menyebutkan kekurangan istri jauh lebih banyak, makanya kita jangan fokus kepada kekurangan. Fokuslah kepada kelebihan. Coba perhatikan, suami siapa yang paling sabar sama kita? Angkat tangan. Ini gak ada yang angkat tangan nih. Hah? Ini kalau disaksikan para suami bakal di demo. Coba, yang paling sabar terhadap ocehan kita siapa? Suami siapa? Ayo angkat tangan. Harus diancam dulu baru angkat tangan. Siapa yang begitu ikhlas ya, berangkat pagi pulang malam, habis itu uangnya kita yang geledah? Ayo angkat tangan, siapa yang rela berkorban kayak gitu? Ya suami kita. Masya Allah. Adegan-adegan itu tuh lucu-lucu kan, ya Allah. Mana gajinya gitu? Berapa kok cuma segini, ya Allah. Jangan gitu ya. Udah jadi bantoid masih juga dibilang nggak romantis. Justru suami yang paling romantis itu suami yang nggak telat ngasih. ya macam-macam lah ya. Pokoknya intinya yang halal yang sudah Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik. Insya Allah sakinah, mawaddah, warahmah sampai ke surga. Makanya harus berdoa, Allahumma adim hubbana, ya Allah abadikan cinta di antara kami. Jangan sampai ngerasa cinta itu cuma di bulan madu doang. Udah 3 bulan beres, udah selesai, lo gue yang penting duit ngalir. Nggak boleh kayak gitu ya. Tetap mawaddah, kasih sayang seorang perempuan ini harus kita pupuk. Dipupuknya pakai ilmu. Sabda Rasulullah SAW, ciri perempuan surga al-wadud, yang banyak cintanya, yang cintanya nggak putus-putus, yang cintanya nggak habis-habis. Dikasih bulanan berapa? 3 juta, aku tetap cinta. Dikasih 30 juta, makin cinta. Terus kalau turun lagi menjadi misalnya cuma 1 juta, tetap cinta. Udah nikah 3 bulan, sangat sayang. Udah 30 tahun, makin sayang. Nanti 60 tahun, semoga semakin cinta dan semakin sayang. Ini wajib kita pupuk. Kita pupuknya pakai apa tadi? Jangan sampai kita memusuhi suami gara-gara apa tadi? Hanana kita lebih ngarepin terang-terangan. Memuji seseorang di depan suami itu juga tak baik. Ih, ganteng tau gak sih? Ya emang punten ya, memang physically memang iya benar, tapi itu nggak boleh terucap, itu bakal nyakitin banget. Atau ya, dan itu ibu-ibu kadang-kadang ini ya keceplosan gitu. Kan duduk di pesawat sebelahnya orang Turki, ganteng banget yang di sebelah. Ya Allah, jangan ya. Muslimah ya hafizat, mereka menjaga pandangan. Meskipun ganteng, gak ada yang ganteng di dunia ini kecuali yang halal. Semua yang haram aku haramkan, dan aku hanya menikmati yang halal-halal saja. Terus itu tadi hananah ya, jangan sampai kita mengharapkan yang lain, jangan sampai kita salfok. Dan hananah ini juga bukan ke suami ya, misalnya kita melihat rumah orang selalu lebih baik, melihat baju orang selalu lebih baik, pokoknya dia selalu melihat yang lebih tinggi kalau urusan dunia. Ih, rumahnya bagus ya, mau dong kayak gitu. Ih, bajunya bagus ya. Jadi dia kurang syukuri. Pas keluar rumah dia jarang mengucapkan
Alhamdulillahilladzi kasani